Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rada Sadwidasni akan menjelaskan tentang SOP dan kebijakan dalam mata kuliah MMIK 3 Reka Medis Tikes Dharma Lambang. Dan saya akan menjelaskan tentang pengertian SOP dan kebijakan. Tujuan SOP, fungsi SOP, manfaat SOP, proses pembuatan SOP, tahap-tahap penyusunan SOP, dan contoh SOP Reka Medis. Pengertian SOP. SOP adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk mendapatkan hasil kerja yang paling efektif dan para pekerja dengan biaya serendah-rendahnya. Pengertian kebijakan. Kebijakan adalah serangkaian konsep yang menjadi pedoman dan sarana rencana dalam melaksanakan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan dan organisasi. B. Tujuan SOP. Secara umum, tujuan SOP adalah agar proses kerja terlaksana dengan efisien, efektif, konsisten, dan seragam. Aman dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan melalui pemenuhan standar yang berlaku. Tujuan khusus 1. Untuk menjaga konsistensi tingkat penampilan kinerja melaksanakan suatu tugas. 2. Sebagai acuan checklist dalam melaksanakan kegiatan bagi sesama pekerja. 3. Untuk menghindari kegagalan. 4. Merupakan parameter untuk menilai mutu. 5. Menjelaskan alur tugas proses kerja. 6. Dokumen sejarah ketika dibuat revisi baru. C. Fungsi SOP. 1. Sebagai pedoman kerja. Fungsi utama SOP adalah sebagai pedoman untuk memudahkan pelaksanaan kerja. Dengan adanya SOP, seluruh pekerjaan pegawai lebih terarah dan lebih optimal. Dengan demikian, tujuan organisasi atau perusahaan akan lebih mudah tercapai. 2. Sebagai dasar hukum. 3. Sebagai informasi hambatan kerja. SOP secara otomatis lebih membuat semua pegawai menjadi disiplin dalam pekerjaan. SOP tidak hanya berisi tentang prosedur kerja. Informasi seperti ini sangat penting sehingga pegawai dan perusahaan bisa menentukan langkah preventif yang harus dilakukan. 4. Sebagai pengontrol disiplin kerja. Secara keseluruhan, SOP mengandung jumlah aturan yang harus diikuti oleh para pekerja, ditambah dengan konsekuensi dan sanksi. D. Manfaat SOP 1. Dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan pegawai. 2. Karyawan lebih mandiri dalam tugas-tugasnya. Membuat pegawai baru mudah untuk beradaptasi dengan pekerjaannya. 4. Kepuasan pelanggan terhadap pelayanan dan jasa. Proses pembuatan SOP. Yang pertama, pembentukan tim. Tim penyusunan ini semuanya harus dari orang-orang yang ahli dan berada di bidang SOP tersebut, supaya tidak ada kesalahpahaman dari aturan yang akan dibuat. 2. Pelajari proses bisnis dan kumpulan data. Untuk pembuatan SOP ini, semua data harus terkumpul dengan lengkap, apa saja yang dapat meminimalisir kesalahan yang terjadi.
Selanjutnya, review dan evaluasi. Setelah data dikumpulkan dan semua informasi didapatkan telah lengkap, dan semuanya harus direview kembali dan dievaluasi kembali apakah telah cocok untuk diterapkan dan dilaksanakan. Selanjutnya adalah simulasi. Simulasi juga berguna untuk mencari celah apa saja kekurangan dari SOP tersebut. Jika ada yang kurang atau ada yang salah, kita dapat cepat tanggap untuk mengubah isi SOP tersebut. Dan terakhir, penetapan SOP. Setelah simulasi tersebut berhasil dan tidak ada celah dari kesalahan SOP tersebut, maka SOP diresmikan langsung oleh kepala instalasi terkait. Tahap-tahap penyusunan SOP. 1. Jelas dan mudah. 2. Efektif dan efisien. 3. Adanya keselarasan. 4. Dinamis. 5. Terbuka dan terbuka. 6. Kepatuhan dan kepastian hukum. Selanjutnya, contoh SOP. Kita mengambil contoh dari penomoran rekam medis pasien dari Rumah Sakit Mawar. SOP ini menjelaskan penomoran rekam medis itu apa dan tujuannya bagaimana dan apa saja kebijakan di dalam SOP ini. Tujuan dari SOP ini adalah agar arsip rekam medis tersimpan dengan aman dan tidak tertukar satu sama lain. Untuk kebijakan harus disesuaikan dengan aturan yang berlaku dan sesuai dengan pelayanan publik yang terkait. Semua pekerja harus mengikuti langkah-langkah yang ada di prosedur. Unit terkait dari SOP ini adalah instalasi rekam medis. Terima kasih telah menyaksikan materi ini. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.